Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah hewan yang merasa sedih setelah ditinggalkan oleh pemiliknya atau perawatnya. Bahkan, ada salah satu hewan yang mengalami depresi hingga meninggal dunia. Seperti apa kisah-kisah mereka? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Kuda menangisi peti jenazah majikannya. Seekor kuda tampak menangisi peti jenazah pemiliknya saat sedang disemayamkan di Parabia, Brasil pada tanggal 3 Januari 2017. Kuda tersebut bernama Sereno dan pemiliknya bernama Wagner de Lima Figueiredo. Wagner dan Sereno telah bersama selama 8 tahun. Mereka telah memenangkan berbagai kompetisi pacuan kuda karena Wagner merupakan seorang koboi profesional. Naas harus menimpa Wagner karena ia harus meninggal saat mengalami kecelakaan sepeda motor ketika merayakan pergantian tahun. Wando de Lima, saudara Wagner, mengetahui kalau Wagner begitu menyayangi Sereno, sehingga Wando pun membawa Sereno saat prosesi pemakaman Wagner. Seperti mengetahui kalau saat itu adalah hari perpisahan mereka, Sereno pun tampak mengelus-ngeluskan kepalanya pada peti jenazah Wagner. Sesekali Sereno pun mengeluarkan suara-suara seperti sedang menangisi kepergian Wagner. Para pelayat yang melihat kejadian tersebut pun menjadi semakin terharu dan bersedih atas kepergian Wagner. Setelah kepergian Wagner, banyak yang menawar Sereno dengan harga tinggi. Tetapi Wando bertekad untuk merawat dan menyayangi Sereno sendiri. Ia tidak berniat untuk menjual Sereno. Berikut adalah cuplikan video ketika Sereno mengucapkan salam perpisahan pada Wagner. Dua, anjing menjenguk pemiliknya sebelum pemiliknya pergi untuk selamanya. Tidak ada yang menyangka keluhan sakit yang diderita Ryan Thomas Jason ternyata menjadi mimpi buruk untuk dirinya dan orang-orang yang dia sayangi, dan anjingnya yang bernama Molly. Ryan adalah seorang pria yang tinggal di California dan berusia 33 tahun. Ia mengeluhkan sakit migrain pada kepalanya sebelum ia dilarikan ke rumah sakit. Ketika rasa sakitnya tak tertahankan lagi, akhirnya Ryan pun pergi ke rumah sakit. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, Ryan didiagnosis menderita pendarahan otak. Sakitnya tersebut membuatnya harus dirawat dan tak bisa kembali pulang ke rumah. Dokter pun mengatakan pada keluarga agar keluarga bisa berkumpul menemani Ryan karena kemungkinan besar hidup Ryan tak bisa tertolong lagi. Mengetahui hal itu, keluarga pun segera berkumpul di rumah sakit. Menyadari kemungkinan besar Ryan tak akan bisa kembali sembuh, Michelle Jason, saudara perempuan Ryan, meminta izin pada rumah sakit agar bisa membawa anjing Ryan untuk menemuinya. Pihak rumah sakit pun akhirnya mengizinkan untuk membawa Molly, anjingnya Ryan. Michelle ingin memberitahu Molly, Ryan tak pernah pulang karena kondisinya yang tak memungkinkan untuk pulang. Dan Michelle pun ingin memberi kesempatan pada Molly agar bisa menemani Ryan untuk terakhir kalinya. Karena Michelle mengetahui Ryan dan Molly sangat saling menyayangi. Molly yang tiba di rumah sakit dan melihat kondisi Ryan hanya bisa mengendus-ngendus Ryan di ranjangnya. Molly terlihat tampak sedih seperti mengetahui akan segera berpisah dengan Ryan. Ryan pun meninggal pada tanggal 30 November 2016. Dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarganya serta anjingnya Molly. Setelah itu, Molly pun dirawat oleh keluarganya Ryan. 3. Anjing meninggal karena depresi diduga ditinggalkan oleh pemiliknya. Seekor anjing ditemukan tak berdaya di sebuah bandara di Valle Negro, Kolombia. Diketahui anjing tersebut telah berkeliaran di sekitar bandara selama 1 bulan, sebelum akhirnya ditemukan oleh seorang dokter hewan. Sang dokter pun membawa anjing tersebut ke klinik Oditi Sentral untuk mendapatkan perawatan. Kemudian anjing ini pun diberi nama Nube Viajera.
Menurut informasi orang-orang dari bandara, Nube selalu berjalan-jalan sambil mengendus orang-orang di sekitarnya. Ia seperti mencari-cari pemiliknya yang diduga meninggalkannya di bandara tersebut. Nube pun tak mau makan dan minum walaupun sudah diberi oleh orang-orang yang ada di bandara. Karena tidak makan dan minum, Nube pun lemas dan hanya bisa tertidur di sebuah sudut bandara yang sepi. Hingga akhirnya Nube ditemukan oleh seorang dokter dan dibawa ke klinik. Di klinik, Nube dirawat oleh dokter yang bernama Alejandro Sotomonte. Namun sayangnya, Nube hanya bertahan selama 2 hari. Obat-obatan dan perawatan yang diberikan dokter tak dapat menyelamatkan Nube. Dokter Alejandro menyebutkan Nube tidak memiliki penyakit serius. Tubuhnya sehat dan cukup kuat karena Nube masih muda. Hanya saja, Nube mengalami depresi yang cukup parah dan hal itulah yang menyebabkannya meninggal dunia. Depresi yang dialami Nube diperkirakan karena ia kehilangan pemiliknya. Karena menurut informasi, ia selalu mengendus-endus orang di sekitar bandara, seperti sedang mencari pemiliknya. 4. Seekor gajah memberikan salam perpisahan pada pelatihnya yang telah meninggal. Seekor gajah bernama Brahmadatan rela berjalan sejauh 15 mil atau 25 km untuk melihat Damodaran pelatihnya yang telah meninggal dunia. Damodaran telah menjadi pelatih gajah selama 60 tahun semasa hidupnya. Ia dan Brahmadatan bertemu pertama kali saat sang anak Damodaran membeli Brahmadatan dari pemilik pertamanya. Kemudian setelah itu Damodaran selalu merawat dan melatih Brahmadatan selama 25 tahun. Sejak itu, Brahmadatan menjadi kesayangan Damodaran dan mereka sangat dekat. Bahkan Brahmadatan telah dianggap seperti anak sendiri oleh Damodaran. Namun, karena kesehatan Damodaran semakin memburuk akibat kanker yang diidapnya, ia pun akhirnya tidak bisa bertemu lagi dengan Brahmadatan. Pada saat-saat terakhirnya, ia meminta kepada sang anak untuk bisa bertemu dengan Brahmadatan. Akhirnya, sang anak pun membawa Brahmadatan kepada sang ayah. Walaupun perjalanan jauh tidak menghentikan perjalanan mereka, agar Brahmadatan bisa bertemu dengan Damodaran. Sayangnya, saat Brahmadatan tiba, Damodaran sudah meninggal dunia. Melihat pelatihnya sudah meninggal dunia, Brahmadatan hanya bisa mengelus-ngeluskan belalainya pada jenazah Damodaran, seakan ingin mengucapkan salam perpisahan. Kejadian ini pun membuat orang-orang yang melayat menjadi terharu dan sedih melihatnya. 5. Jerapah mencium kening pekerja kebun binatang yang sedang sekarat. Kisah mengharukan yang terakhir datang dari kebun binatang Rotterdam Diergaarde-Blauwdijk yang berada di Belanda. Ketika seorang perawat yang tengah sakit kembali datang untuk melihat hewan-hewan yang telah dirawatnya. Ia adalah Mario berusia 54 tahun. Ia telah bekerja untuk kebun binatang tersebut dalam waktu yang sangat lama. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Mario telah menghabiskan waktunya untuk merawat sekawanan jerapah. Mario selalu merawat hewan-hewan tersebut dengan tulus dan penuh kasih sayang. Namun sayang, pada tahun 2014, Mario harus jatuh sakit dan perlu dilakukan perawatan intensif setelah dokter mengatakan Mario menderita kanker stadium terakhir. Mario pun hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selama sakit, Mario pun tidak bisa bekerja dan ia tidak bisa bertemu dengan hewan-hewan di kebun binatang. Setelah sekian lama dirawat dan kondisinya semakin mengkhawatirkan, Mario pun berkata ingin menemui hewan-hewan di kebun binatang, terutama sekawanan jerapah yang telah ia rawat. Ketika Mario datang, sekawanan jerapah pun tampak menghampiri Mario yang sedang terbaring di ranjang. Mereka mengenali Mario dan sepertinya merindukan Mario juga. Bahkan, ada satu momen yang sangat mengharukan ketika salah satu jerapah yang dirawat oleh Mario tiba-tiba mendekat dan memberikan ciuman di kening Mario. Seakan ia ingin memberikan salam perpisahan yang manis untuk Mario terakhir kalinya. Nah, itu dia teman-teman kisah-kisah mengharukan yang terjadi antara hewan dan pemiliknya atau perawatnya. Semoga dari video ini kita bisa belajar kalau kita memberikan kasih sayang yang tulus pada hewan-hewan, tentunya mereka akan membalas kebaikan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.